Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas Pendidikan Fisika A. Nah, adapun judul pembelajaran pada video ini yaitu percobaan sederhana pada hukum Archimedes. Adapun pokok bahasan, yang pertama tujuan pembelajaran, kedua pendahuluan yaitu hukum Archimedes, yang ketiga pembahasan yaitu prinsip kerja, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, dan yang keempat penutup yaitu kesimpulan. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengetahui hukum Archimedes dengan menggunakan eksperimen sederhana. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi, hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas, tentunya benda yang ada di dalam zat cair, beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya, benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Hukum Archimedes ini mengisyaratkan tiga keadaan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Prinsip kerja. Prinsip kerja dari sebuah percobaan sederhana ini yaitu mengacu pada bunyi hukum Archimedes bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Alat dan bahan. Alat dan bahan pada percobaan ini yaitu 3 buah gelas plastik, 3 buah telur, 1 buah sendok, dan air secukupnya. Prosedur kerja. Pada percobaan ini terdapat 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu tuangkan setengah gelas air ke dalam gelas, perlahan-lahan masukkan sebuah telur mentah ke dalamnya, amatilah gejala yang terjadi. Percobaan kedua, perlahan-lahan masukkan garam halus ke dalam gelas, kemudian aduklah banyaknya garam sekitar 2 sendok makan, tergantung beratnya telur, kemudian amatilah gejala yang terjadi. Percobaan ketiga, lakukan hal yang sama seperti pada percobaan kedua, yaitu dengan menambahkan garam sebanyak-banyaknya tergantung beratnya telur. Kemudian diaduk dan amatilah gejala yang terjadi. Baik, langsung saja Percobaan sederhana hukum Archimedes. 3 buah gelas yang telah berisi air, 3 buah telur, 1 buah sendok makan, dan kemudian garam secukupnya. Nah, langsung saja pada percobaan pertama, kita masukkan 1 buah telur ke dalam gelas yang telah berisi air. Yang kedua, yaitu dengan menambahkan 2 sendok makan pada gelas yang telah berisi air. Kemudian kita aduk. Lalu kita masukkan 1 buah telur ke dalam gelas tersebut. Nah, pada percobaan ketiga, yaitu sama halnya dengan pada percobaan kedua, dengan menambahkan garam. Tapi pada percobaan ketiga ini kita menambahkan garam sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian kita aduk. Setelah itu, kita masukkan 1 buah telur ke dalam gelas tersebut. Nah, pada ketiga percobaan ini, dapat kita amati bahwa pada percobaan pertama, telur berada dalam kondisi tenggelam. Mengapa demikian? Karena massa jenis air lebih kecil dari massa jenis benda atau massa jenis telurnya. Kemudian pada percobaan kedua, dapat kita amati bahwa telur berada dalam kondisi melayang. Mengapa demikian? Karena massa jenis airnya sama dengan massa jenis telurnya. Kemudian pada percobaan ketiga, yaitu
telur berada dalam kondisi terapung. Mengapa demikian? Karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis telurnya. Percobaan sederhana hukum Archimedes, yaitu di mana pada gelas pertama telur berada dalam kondisi tenggelam, yang kedua telur berada pada kondisi melayang, dan yang ketiga yaitu telur berada dalam kondisi terapung. Nah, pada percobaan tersebut, dalam kondisi mengapung, dapat kita rumuskan bahwa massa benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Adapun gaya beratnya sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan volume dikali massa jenis benda dikali dengan gravitasi. Adapun gaya apung sama dengan volume dikali dengan massa jenis fluida dikali gravitasi. Nah, pada kondisi melayang, dapat kita rumuskan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Berat suatu benda sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan volume dikali massa jenis benda dikali gravitasi. Adapun gaya apung sama dengan volume dikali dengan massa jenis fluida dikali gravitasi. Pada kondisi tenggelam, dapat kita rumuskan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Gaya berat sama dengan massa kali gravitasi, sama dengan volume dikali massa jenis benda kali gravitasi. Gaya apung sama dengan volume dikali massa jenis fluida dikali gravitasi. Adapun kesimpulan dari percobaan ini, yaitu pada percobaan pertama, ketika gelas berisi air dimasukkan telur, gejala yang terjadi pada telur yaitu tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Pada percobaan kedua, telur melayang di dalam air karena massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Pada percobaan ketiga, telur terapung di atas air. Hal tersebut dikarenakan massa jenis fluida lebih besar massa jenis benda. Penyebab gejala tersebut adalah penambahan fluida, sehingga pada percobaan kedua kadar fluida sama dengan benda, dan pada percobaan ketiga kadar fluida lebih besar dari berat benda. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.